Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sekarang sudah di kelas 9 ya. Bapak ucapkan selamat, kalian sudah naik kelas 9 yang dulu di kelas 8. Baik ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, sebelumnya kita belajar perkenalan dulu. Yang biasanya kita perkenalan melalui atau di kelas, sekarang kita berkenalan melalui video. Tidak apalah, yang penting mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita, karena belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Baik, nama Bapak adalah Septo Mulyono ya. Bapak mengajar bahasa Indonesia kelas 9 di MTS Ma'arif 02 Kota Gajah. Langsung saja, teks laporan percobaan akan menjadi materi kita yang pertama ya. Kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan contohnya dulu. Simak terus video ini ya, nanti di akhir akan ada tugas atau pertanyaan dari Bapak. Teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan? Ya, sebelumnya Bapak rasa kalian pasti pernah melakukan suatu percobaan ya, tanpa kalian sadari ya, yang percobaan yang kalian lakukan itu bisa dilaporkan dalam bentuk teks laporan percobaan. Nah, apa itu teks laporan percobaan? Kita lihat ya. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Ya, inilah yang dinamakan sebagai teks laporan percobaan. Kita harus melakukan praktek dulu atau percobaan terlebih dulu. Nah, percobaan itu kita laporkan dalam bentuk teks. Makanya teks ini berisi paparan data. Paparan data itu adalah informasi ya, penjelasan informasi, penjelasan atau informasi data secara terperinci dari hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian yang kita lakukan. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Sudah jelas ya bahwa teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan. Kalau tidak dilakukan suatu percobaan, hanya pengamatan saja, maka tidak bisa dinamakan sebagai teks laporan percobaan. Ciri yang kedua, teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif dan kebenarannya dapat diuji. Ya, ini datanya itu pelaporannya harus objektif ya. Apa itu objektif? Yaitu melaporkan atau data-data itu apa adanya sesuai dengan kebenarannya. Ketika itu diuji hasilnya A, maka dilaporkan A. Ketika hasilnya B, maka dilaporkan B. Jangan sampai hasilnya A dilaporkan C ya. Teks yang ketiga, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap dan terperinci. Nah, ini ya. Teks laporan percobaan itu harus lengkap, karena ini teks ini nanti akan dibaca orang lain. Kalau nggak lengkap dan tidak terperinci, maka orang lain akan salah ketika melakukan percobaan yang kita lakukan tersebut. Nah, sudah ada dalam angan-angan. Nah, coba kita lihat teks laporan percobaan. Yaitu membuat telur asin. Tujuan. Nah, dalam suatu teks laporan percobaan ya, membuat telur asin, kita akan mencoba membuat telur asinnya. Yang pertama, kita harus punya tujuan. Mengapa kita membuat telur asin ini? Tujuannya untuk apa? Nah, ini tujuannya harus dilaporkan tujuannya. Nah, selanjutnya alat. Setelah kita punya tujuan, alatnya juga dilaporkan. Nanti ketika orang lain akan melaksanakan percobaan kita, maka orang tersebut sudah bisa membuatnya. Alat dan bahannya, ini ada telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Nah, setelah itu baru langkah-langkah membuat telur asin tersebut ya. Ada 4 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Laporkan secara terperinci ya, lengkap dan terperinci seperti ciri-cirinya tadi ya. Nah, setelah itu hasilnya
hasilnya ini harus objektif ya. Hasil dari langkah-langkah ini harus objektif. Bagaimana hasilnya? Nah, ditulis ini hasilnya di sini dilaporkan. Nanti ketika orang lain membuat juga, apakah sama atau tidak dengan percobaan kita. Kesimpulannya, nah disimpulkan dari percobaan tersebut ya, apa kesimpulannya? Nah, inilah contoh dari teks laporan percobaan ya. Gimana? Ada yang sudah paham atau belum? Nah, nanti ketika ada yang belum paham bisa tanya ke WA Bapak ya. Baik, selanjutnya coba Bapak ingin memberikan tugas ya. Tugasnya kalian tulis di dalam buku, kemudian foto dan kirim ke WA Bapak. Berikut pertanyaannya ya, ada 5 pertanyaan. Apakah pengertian teks laporan percobaan? Apakah tujuan dilakukannya percobaan tersebut? Nah, tersebut ini tadi percobaan membuat telur asin. Apa tujuannya? Dan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan tersebut? Nah, percobaan itu apa alat dan bahannya? Apa saja langkah-langkah percobaan tersebut? Nah, langkah-langkahnya apa saja dalam membuat telur asin tadi? Dan yang terakhir, bagaimanakah hasil percobaannya? Baik, terima kasih dari Bapak. Ya, nanti jika ada pertanyaan bisa WA ke Bapak. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.